hubungan antar masyarakat Kristen dengan non-Kristen di sana atau Muslim di sana baik. Tapi ketika mempercakapkan mengenai agama, mereka terpisah. Poles gosok terus sampai licin. Salam jumpa dan salam sehat Sobat Poles. Bersama saya Pendeta Jimmy Sormin. Dan saat ini Poles edisi ini akan mengulik atau memoles sampai licin isu terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Aceh Singkil. Bersama saya sudah hadir Bapak Johnny Nelson Simanjuntak. Beliau adalah mantan komisioner Komnas HAM dan saat ini juga selaku Ketua Komisi Hukum dan HAM PGI yang sudah cukup lama mendampingi persoalan kasus di Aceh Singkil. Selamat sore, Bapak. Haleluya, selamat sore, salam sehat. Saya sehat-sehat selalu. Ya. Amang, sebelum saya akan menanyakan terkait persoalan sebenarnya di gereja GKK PD di Aceh Singkil maupun juga komunitas di sana. Saya mau nanya dulu dengan saudara kita yang ada di Aceh Singkil sana yang menjadi bagian dari Forcidas, Forum Cinta Damai Singkil, Saudara Boas. Saya akan bertanya kepada beliau. Ini sudah terkoneksi. Saudara Boas, Bung Boas, apakah bisa memberikan kepada kita update atau informasi terkini terkait apa yang menjadi polemik atau persoalan di Aceh Singkil terkait pelarangan pendirian rumah ibadah secara khusus gereja yang ada di sana? Ya, kasus ini sebenarnya seperti saya bilang dari awal, ini kan kalau saya bilang tidak serius pemerintah dalam hal ini mereka. Nah, kenapa? Kalau berbicara tentang regulasi yang jelas, nah, salah satu persyaratan yang diberikan oleh adalah harus ada rekomendasi dari kepala desa, ada rekomendasi dari tanpa, ada rekomendasi dari apa namanya, dari ada rekomendasi dari ada rekomendasi dari tadi muncul undang-undang nomor 14 pada rekomendasi dari Mukim. Nah, inilah yang membuat kita agak susah bagi tanda tangan dari warga sekitar yang beragama lain. Kalau kita itu tanda tangan ada orang yang menyatakan bahwa haram hukumnya kalau kita. Nah, Amang. Tadi Bung Boas sudah menyampaikan pada kita bagaimana situasi terkini di sana ya, sekaligus juga memberikan background kepada kita. Amang sendiri selama melakukan pendampingan baik jarak jauh di Jakarta ke sana maupun melakukan perkunjungan, saya dengar sudah sempat berapa kali. Sebenarnya apa sih yang menjadi persoalannya, Mang? Apakah ini sama dengan persoalan-persoalan yang ada di daerah-daerah lain seperti GKI Yasmin, HKBP Philadelphia? Atau ada spesifik yang memang membutuhkan penanganan yang tidak bisa dianggap remeh? Ya, jadi begini, kalau soal cerita tentang masyarakat Kristen yang menderita di Singkil memang itu panjang ya. Dan saya kira sudah cukup banyak YouTube atau pemberitaan di media sosial yang bisa kita klik dan kita juga bisa lacak di situ. Yang menjelaskan mengenai bagaimana dimulai perkara tahun 79 lalu menyusul tahun 2000-an sekian dan berujung pada tahun 2015. Pada intinya ialah masyarakat, ada sebagian masyarakat yang dari Singkil itu sendiri merasa bahwa kehadiran umat Kristen di situ itu tidak nyaman buat mereka, tidak cocok buat mereka, tidak pas buat mereka, karena mereka menganggap bahwa Singkil itu adalah daerah Islam. Padahal masyarakat Kristen yang tinggal di situ adalah masyarakat asli, masyarakat Singkil. Jadi mereka adalah tinggal di situ memang ya, masyarakat Pakpak. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua masyarakat Kristen di situ adalah orang Pakpak. Ada sebagian memang orang Toba, orang Karo dan sebagainya itu. Tapi mayoritas Pakpak.
Jumlah masyarakat Kristen di Singkil di data terakhir oleh pemerintah Kabupaten Singkil itu kurang lebih 15.000 ke atas ya. Banyak, ya. Tidak sampai 16.000 tapi 15.500 banyak, juga. ya. Kurang lebih 3.000 sampai 3.500 kakak. Itulah jumlah orang Kristen di Singkil Dan itu sudah lama ya. sudah lama. Kalau kehadiran gereja di sana itu boleh disebut sejak sebelum kemerdekaan. Jadi kalau dirunut sejarahnya bisa tahun 30-an. Sudah ada di sana masyarakat Kristen dan ada gereja di sana itu, ya. Dan semua gereja-gereja yang berdiri yang 2015 diminta dibongkar atau sebagian dibakar itu sudah berdiri jauh sebelum waktu peraturan perundangan, baik peraturan pemerintah provinsi peraturan gubernur Aceh maupun kanun Aceh sudah ada sebelumnya. Jadi rata-rata di bawah 2000 sebelumnya ya, itu gereja-gereja sudah berdiri dan ada 24 kalau saya tidak keliru gereja yang berdiri. Jadi sudah berdiri dulu nih. Dan itu administrasinya belum masuk provinsi Aceh. Nah, sudah. Jadi Singkil itu masuk provinsi Aceh dan dia dulu bagian dari Kabupaten Aceh Selatan kan, dan kemudian berdiri sendiri menjadi sebuah kabupaten. Kabupaten Singkil dan Kabupaten Subu Salam yang berdampingan dengan daerah Pak Dairi ya. Jadi Pak Dairi itu persis bertetangga dengan Singkil dan Subu Salam. Subu Salam ini dan Kabupaten Singkil ini pecahan ataupun pengembangan dari Kabupaten Kabupaten Aceh Selatan kemarin. Saya garis bawahi mereka bukan pendatang ya. Bukan pendatang. Memang ada 1-2 keluarga pendatang ya, tapi mayoritas adalah hadir di situ. Kecuali yang disebut namanya di Pulau Banyak ya. Jadi ada satu di Pulau Banyak itu kurang lebih 1.000 sampai 1.500 jiwa itu murni orang Kristen dan itu adalah orang Nias. Jadi orang Nias datang ke situ dan semua mereka orang Nias ya, dan mereka bergereja di GMI. Jadi gereja-gereja yang berdiri di situ di Singkil itu bukan cuma GKPPD Pak. Ada JKI Jemaat Kristen Indonesia, ada gereja Misi Indonesia, ada gereja Huria Kristen Indonesia dan ada GKPPD. Jadi paling sedikit 4 sinode yang mempunyai jemaat di Singkil. Yang selama ini dipermasalahkan oleh masyarakat yang mana? Semuanya. Jadi semuanya dipermasalahkan oleh karena menurut mereka bahwa semuanya ini kalau diperhadapkan dengan peraturan perundangan yang terbaru ini, yaitu mengenai kanun dan atau mengenai peraturan gubernur, itu tidak ada izinnya, ya, tidak ada izinnya. Kedua, menurut mereka berdirinya itu gereja-gereja itu adalah di luar dari pengetahuan dari masyarakat Islam di sana dan di luar dari pengetahuan pemerintah. Padahal sudah berdiri misalnya GKPPD. Ada yang berdiri tahun 30-an, ada 70-an, ada 80-an, ada 90-an. Dan itu sudah berdiri, sudah dipakai, sudah ada gedungnya. Jadi dia bukan berdiri tahun 2015 lalu mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, tidak. Tapi sebetulnya adalah melegitimasi atau melegalisasi semua yang sudah berdiri itu berdasarkan peraturan perundangan yang terbaru. Karena itu menurut kanun, menurut SKB Menteri atau peraturan Menteri bersama harusnya begitu. Yang sudah ada sebelum terbitnya peraturan perundangan itu, dia tidak berlaku surut ya. Nah itu harusnya dilegalisasi. Tapi kan kanun yang ada itu ataupun peraturan gubernur yang ada itu atau pikiran dari pemerintah kabupaten di sana, lah itu harus dibuat satu izin yang baru. Dan itulah kendala pertama. Mereka disuruh secara administratif mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan yang tidak mungkin mereka penuhi. Misalnya dukungan dari sejumlah orang. Sejumlah orang itu dimintakan adalah warga muslim. Nah, warga muslim itu sebagian memang mau, tapi ketika mereka memberi persetujuan itu, memberi dukungan itu, mereka kemudian dibully oleh komunitasnya. Akhirnya dia cabut juga itu dukungan itu. Nah, jadi kalau ditanya apa kendalanya? Saya mengkategorikan beberapa kendala ya. Pertama adalah kendala sosiologis ya. Kendala sosiologis itu ialah bahwa sebenarnya hubungan antar masyarakat Kristen dengan non-Kristen di sana atau Muslim di sana baik. Tapi ketika mempercakapkan mengenai agama, mereka terpisah. Oh begitu ya? Iya, apa itu sebabnya saya tidak tahu. Mereka keluarga berkeluarga ada ya?
Tapi berbeda agama. Beda. Misalnya marga Tumangger di Islam, marga Tumangger di Kristen ada. Ada begitu ya. Marga Manik yang Islam, marga Manik di Kristen ada. Marga Brutu di Kristen, marga Brutu di ada. Yang mempermasalahkan ini antar keluarga itu atau ada orang yang di luar marga Nah, itu, kalau keluarga itu? di awal pecahnya peristiwa tahun 2015 itu sudah diketahui bahwa memang ada yang mensponsori gerakan itu. Kelompok-kelompok yang memang memasuki yang memiliki faham-faham yang radikal. Memang ada itu. Ya. Tapi itu dan sudah diidentifikasi sebetulnya orangnya. Cuma kan kita tidak bisa menunjuk orangnya secara eksplisit karena dia berselimutkan umat Muslim di sana, tidak menyebut nama seseorang, tidak menyebut nama organisasi, tapi berselimutkan sama umat Muslim dan kita tidak tahu secara persis, tapi teridentifikasi bahwa sebetulnya mereka bagian dari komunitas radikal itu. Jadi ada persoalan sosiologis di situ. Nah, persoalan yang kedua adalah menurut saya kendala yang kedua adalah kendala teologis. Secara teologis kan mereka merasa bahwa berdampingan atau hidup bersama dengan masyarakat Kristen itu adalah tidak baik. Karena kafir karena macam-macam hal. Dan ini saya kira bukan hanya memasuki pikiran dari sejumlah tokoh, tapi kemudian memasuki pikiran-pikiran masyarakat bahkan juga para penyelenggara negara. Nah, yang ketiga ialah kendala politik. Memang persoalan gereja di sana ini juga seringkali dibawa menjadi kerana politik. Karena jumlah warga di sana 15.000. Mereka berkonsentrasi di 5 kecamatan. Dan jumlah 15.000 ini sudah bisa menghasilkan paling sedikit 2 orang Kristen yang masuk menjadi anggota DPRD di Singkil. Dan kalau mereka misalnya lebih terkonsolidasi lagi bisa 3. Nah, dan ini dikhawatirkan kalau umat Kristen ini berkembang kemudian terkonsolidasi, maka ada kemungkinan jumlah orang Kristen bertambah di dalam birokrasi atau di dalam DPR parlemen dan itu bisa menjadi persoalan tersendiri secara politik bagi mereka menurut mereka. Padahal menurut kita tidak lah, karena kan orang yang masuk di DPRD itu kan dari partai-partai PDIP dan Hanura. Bukan karena agamanya. Bukan karena agamanya, tapi karena pemilihnya itu memang orang seagama dengan mereka, itu kan konstituen aja. Tapi ideologi yang dibawa, pikiran yang dibawa bukan pikiran agama Kristen gitu loh. Tapi itulah yang dipakai oleh sejumlah orang di sana, termasuk para pentolan-pentolannya itu, bahwa perkembangan umat Kristen di sana itu bisa membahayakan kepada umat Muslim. Jadi kalau dengan situasi seperti itu sudah lahir Forcidas, sudah lahir juga aktivitas-aktivitas pendampingan yang serius secara lokal ataupun regional, secara nasional turut memediasi dan sebagainya. Sebenarnya apa yang masalah terbesar untuk memediasi ataupun menyelesaikan persoalan di Singkil? Nah, masalah terbesarnya ialah pemerintah Kabupaten Singkil itu tidak memiliki satu komitmen yang utuh untuk merespon kebutuhan akan rumah ibadah. Mereka mengatakan bahwa kami akan beri izin sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh umat Muslim. Jadi kabupatennya sendiri, bupatinya sendiri, ataupun pemerintah kabupaten sendiri itu tidak mempunyai pandangan yang independen, yang mandiri. Tapi mereka selalu mengacu kepada apa yang disepakati umat Muslim. Nah, umat Muslim yang menyepakati ini siapa kita tidak tahu. Kita tidak mengerti, kita tidak pernah diperhadapkan. Tapi mereka selalu bilang. Tapi ada bukti bahwa keberatan dari umat Muslim itu secara tertulis ada? Ada tertulis ada. Tapi kan tidak semua hanya ditandatangani oleh berapa orang. Tapi saya kira bolehlah dianggap itu cermin dari aspirasi umat Muslim. Tapi bukan berarti aspirasi itu benar. Karena aspirasi itu didasarkan kecurigaan, didasarkan ketidaksukaan, didasarkan pada pandangan yang keliru kan. Nah, jadi kita ingin mengatakan bahwa umat Islam, umat Kristen di sana itu bukanlah pendatang. Bukanlah hasil konversi agama atau murtad dari agama Muslim kepada agama Islam kepada Kristen, bukan. Mereka memang adalah keluarga yang dari beranak cucu, beranak pinak, keturunan dari neneknya. Kemerdekaan. Dan itu orang-orang keluarga yang sudah Kristen tinggal di situ. Jadi itu.
Nah, kemudian tidak mempunyai program-program mengkristenisasi. Nah, ini kan dikhawatirkan ada kristenisasi. Ya. Padahal tidak ada. Kemudian juga ada dianggap sebagai mempunyai agenda-agenda politik, tidak ada. Ya. Karena partai politik itu adalah merekrut yang Kristen ini adalah karena dia punya suara kan gitu. Ya. Nah, itulah antara lain persoalannya. Artinya sampai sekarang persoalan pendirian rumah ibadah kan masih ada ya. Masih Tapi tetap. persoalan beribadah sendiri bagaimana? Nah, persoalan beribadah di awal terjadinya peristiwa 2015 itu memang ada masalah. Misalnya pada bulan Desember 2015 itu bahkan bekas dari yang dibongkar dan yang dibakar itu belum bisa dipakai. Tapi kalau saya tidak salah itu 2018 lah itu sudah mulai agak sedikit melentur gitu ya. Dan sekarang boleh dipakai bekas. Jadi di atas tanah yang dahulu di situ ada bangunan gereja, sekarang dikasih tenda dan itu masih boleh dipakai beribadah. Jadi, tetapi itulah kalau musim hujan begini mereka kesulitan karena tidak ada bangunan yang sifatnya permanen atau setengah permanen atau terbuat dari apalah, dari kayu. Memang boleh mengeluarkan suara-suara juga dalam ibadah? Nah, kalau untuk karena sebagian tempat kan nggak boleh ada pengeras suara, nggak boleh itu terjadi. Nah, di beberapa desa ya dan atau kecamatan itu kan yang menjadi masyarakat Kristen itu kan mayoritas, bahkan ada yang mutlak. Jadi hanya mereka di situ, tidak ada yang lain. Nah, di situ meskipun memakai misalnya hanya tenda tidak ada masalah karena mereka sendiri yang mendengarkan gitu, tidak ada persoalan. Karena mutlak mereka 100% hanya mereka di situ. Tapi bisa didirikan di gereja juga artinya. Harusnya bisa, Karena syarat-syarat itu terpenuhi. Harusnya bisa, tetapi kan itulah yang disebut bahwa kalau mereka mendapatkan dukungan misalnya dari sejumlah 120 orang ya atau 140 orang itu mereka harus mendapat dukungan dari tidak seagama. Nah, dan itu kendalanya misalnya di satu kecamatan tertentu ya, kita sebutlah misalnya itu di gereja, ada datanya yang kita dapat ini bahwa orang Kristen mutlak di situ sebagai yang mayoritas, tetapi mereka harus mendapatkan dukungan dari umat yang Muslim, tapi beda kecamatan. Nah, kalau udah beda kecamatan kan sudah lain cerita, dan itulah problemnya terhadap pasal-pasal yang diatur dalam kanun itu, bahwa di kanun itu kan disebut bahwa orang Islam, orang Kristen kalau mau dirikan ibadah silahkan, tapi harus syaratnya sekian, dan sekian itu haruslah mendapatkan dukungan dari tidak seagama. Jadi kalau mereka adalah 100% seagama di situ, dan mereka harus meminta dukungan dari kecamatan yang lain. Dan itu persoalan. Tentu teman-teman yang ada di saudara-saudara yang ada di kecamatan lain merasa ini apa gitu ya, karena tidak merasa memiliki daerah situ dan juga nggak ada relevansinya ya. Dan itulah yang itu taktik untuk menghambat pertumbuhan ataupun perkembangan atau membangun gereja itu. Artinya selama ini pressure dari tingkat provinsi, dari LSM ataupun juga secara nasional untuk dalam bentuk mediasi dan seterusnya itu dirasa belum efektif. Belum ada jalan keluar karena kan Kabupaten Singkil itu beranggap bahwa mereka adalah pemerintahan Islam dari Islam untuk Islam. Dan itu masalahnya. Bukan pemerintahan republik yang ada di Singkil lalu mempertahankan konstitusi lalu kemudian berlaku sama kepada semua, tidak. Dan ini problem besarnya. Apakah negara tidak bisa bermain atau memiliki intervensi yang cukup kuat untuk masuk di wilayah itu, Bang? Harusnya bisa, karena menurut undang-undang pemerintahan Aceh ya, itu sangat dimungkinkan kalau nomor 11 tahun 2006 itu sangat memungkinkan pemerintah itu presiden mengatur sendiri secara khusus tentang masyarakat Kristen di situ. Jadi bagaimana mereka harus mendirikan rumah ibadah, kemana mereka harus mengajukan suatu permohonan itu bisa. Jadi itu satu-satunya jalan atau ada jalan lain? Nah, satu-satunya jalan. Artinya kan kalau pemerintah Aceh, provinsi Aceh, sebagaimana juga telah tergambar dalam musyawarah
mediasi yang dibikin oleh dilaksanakan oleh Komnas HAM, sudah tergambar bahwa memang sebenarnya yang dimaksud oleh orang pemerintah Aceh itu adalah ini pemerintah Aceh adalah pemerintah Islam, dari Islam, oleh Islam, untuk Islam. Yang lain adalah pendatang. Pendatang ini harus menghormati. Apa yang dihormati ya kami kasih ketentuan, dan ketentuan itu harus dilaksanakan. Jadi sebenarnya ini kan sudah berbeda dengan negara kesatuan republik. Betul. Oke, kalau negara kesatuan republik kan misalnya kan ada pemerintah Indonesia yang berdiri di Aceh, ya kan, menegakkan konstitusi, menegakkan hukum nasional, memperlakukan semua dalam status equal. Ya. Harusnya begitu. Ya. Tentu ada persyaratan kondisional yang harus mereka perhatikan sesuai situasi konteks. Tapi sekarang ini, nah itulah hambatan besar. Ya, artinya kalau dalam teori kebebasan beragama atau secara konseptual ya dan berkeyakinan ini adalah pelanggaran ya? Ya jelas, jelas. Karena kan negara kalau menurut ketentuannya kan bahkan juga mengenai kanun sebetulnya itu mengatur bahwa kalau orang beragama itu bebas, ya hukum syariah itu hanya diberlakukan untuk orang Islam, tidak untuk orang lain. Ya. Nah, lalu kemudian kalau ada yang sejumlah orang beragama itu memenuhi persyaratan, tapi tidak memiliki rumah ibadah, negara memfasilitasi. Ya. Termasuk juga sebetulnya pemerintah Aceh memfasilitasi sesuai kanun yang ada itu, sesuai undang-undang pemerintah Aceh. Nah, situasi pembiaran ini artinya ya absennya negara, artinya pusat ya. Kalau bicara dalam konteks Aceh, mereka sudah mempunyai pakemnya, punya aturan bermain sendiri dan yang mungkin bagi orang yang dianggap walaupun sebelum kemerdekaan ada di sana dianggap pendatang itu tidak bisa lagi mau mengubah apa yang menjadi sudah baik itu situasi politik yang ada di sana, kepemimpinan yang ada di sana, peraturan yang ada di sana. Negara absen selama ini, tidak memberikan perhatian terhadap itu. Apa yang dilakukan di Komnas oleh Komnas itu bukan berarti representasi apa yang menjadi kepanjang tanganan negara untuk hadir di sana, betul kan? Ya, jadi gini, kalau apa yang terjadi di Aceh itu, di Singkil itu menurut saya bukan cuma pembiaran doang, itu menyangkal. Mereka menyangkal hak-hak beribadah dari komunitas Kristen. Ya. Kedua, mereka merasa hak itu diberikan itu adalah hadiah dari pemerintah Singkil kepada masyarakat Kristen. Nah, hadiah itu tergantung pada si pemberi hadiah. Berapa mau dikasih, ya tergantung dia. Nah, saya kira ini adalah cara berpikir menurut saya tidak pas. Ya. Nah, yang kita inginkan kan bukan begitu. Pertama, kita menginginkan bahwa persyaratan-persyaratan yang ditentukan itu oke, tapi janganlah persyaratan yang mengada-ada. Contoh persyaratan mengada-ada, dukungan dari warga masyarakat yang tidak menggunakan, yang tidak menggunakan itu kan bukan harus tidak seagama, yang seagama pun boleh, karena kita kan punya sekte, punya denominasi. Nah, kedua, kalau itu adalah yang beragama ada di dalam mayoritas malah mutlak kan tidak perlu mencari ke yang lain. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti ini haruslah menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, upaya Komnas HAM sebetulnya adalah memediasi menengahi, sambil meyakinkan pemerintah Kabupaten Singkil bahwa mereka adalah negara, mereka bukan masyarakat. Negara itu berdiri di atas golongan, kan itu menurut konstitusi kita kan. Nah, tapi apa yang terjadi di Singkil enggak. Ya, kami negara, tapi kami pemerintah dengan kekhususan yaitu Islam. Nah, ini problem yang saya kira tidak bisa dipecahkan di basis, di grassroots, tapi di tingkat yang lebih tinggi. Itulah sebabnya berdasarkan Undang-Undang 11 2006 sangat dimungkinkan Presiden bertindak. Oke, itu titik terangnya. Itu menurut saya. Menurut Amang ada jalan lain nggak yang masih harus dibenahi? Mungkin pesan Amang untuk gereja di sana sendiri. Nah, kalau gereja-gereja di sana kan sebetulnya sudah berupaya keras sudah sangat bekerja dan menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, bahkan dana agar mereka bisa mendapat izin itu. Tetapi memang pemerintah Kabupaten Aceh selalu mengatakan, kami harus berkonsultasi dulu dengan masyarakat Islam di sini. Lalu hasilnya ialah kami hanya bisa memberi, menurut orang Islam itu, bisa memberi hanya 5 atau 7.
jumlah gereja yang berdiri, yaitu gereja yang sudah berdiri tahun 30-an itu loh. Tahun 30-an, tahun 50-an, 60-an itu diatur ulang menjadi hanya 7. Nah, 7 itu Yang apa? sebelumnya berapa? 24. Yang boleh akhirnya 7. 7. Dan 24 itu artinya kan mengakomodasi kurang lebih 15.000 sekian jiwa. Itu Protestan loh ya. Ya. Jiwa, belum lagi Katolik. Dan 7 ini berbeda denominasi semuanya. Berbeda. Dan masih eksis sampai sekarang. Masih eksis. Masih diberikan izin untuk beribadah. Izin beribadah ya. Mendirikan atau merenovasi. Oh tidak, merenovasi tidak. Oh. Karena tahun 2020 itu ada mereka membangun misalnya rumah pendeta. Ya. Nah, rumah pendeta aja, tapi Pastori. hanya ada di area yang sama dengan gereja tidak boleh. Merenovasi juga sama tidak boleh. Nah makanya itu kita kan berbincang-bincang ini bukan hanya soal mendirikan rumah ibadah, tapi soal keberadaan rumah ibadah itu harus dijamin bahwa itu boleh direnovasi, boleh diperbaiki, Dan boleh beribadah secara bebas. dan boleh beribadah permanen gitu loh. Ya. Karena yang paling esensial, sekalipun mungkin tidak ada rumah ibadah, tapi hak-hak untuk beribadah itu harus dijamin dan dilindungi ya, Amang ya. Ya, konstitusi kita mengatakan, undang-undang dasar kita mengatakan itu hak beribadah itu hak konstitusional. Ya. Sebagai hak konstitusional, maka pemerintah tugasnya adalah memberikan hak beribadah itu, menjamin hak beribadah itu, melindungi orang beribadah, melindungi rumah ibadahnya, memudahkan orang untuk beribadah. Gitu. Kecuali beribadah itu adalah beribadah untuk hal yang negatif. Kan tidak ada ibadah Kristen yang untuk yang negatif. Tidak ada. Semua kan untuk memuji, memuliakan yang disembah. Gitu loh. Ya, artinya ini masih mungkin PR panjang ya. Yang mungkin ya dalam 1-2 tahun ke depan mungkin ya, ini bukan pesimis tapi masih membutuhkan effort yang tinggi di tengah-tengah situasi pandemi ini sekalipun. Dan memang apa yang harus kita lakukan sekarang adalah meyakinkan pusat, secara khusus presiden, untuk memainkan peran dan ataupun hak yang dijamin secara konstitusi, ada prerogatif ya artinya gitu ya, untuk memainkan peran mengatur situasi yang terjadi di situ. Mungkin ada closing statement nih Mang dari Amang untuk ini, mungkin penegasan terhadap yang terakhir tadi. Ya, bagi saya adalah kepada semua jemaat Kristen di Singkil, beribadahlah seperti apa yang bisa dilakukan. Mengenai rumah ibadah memang penting, tapi untuk penyelesaian rumah ibadah di Singkil, saya berpendapat bahwa kita lebih baik berbicara di tingkat nasional dan berbicara dengan presiden supaya presiden mendapatkan mengeluarkan opsi-opsi yang lebih bisa dimengerti, diterima oleh pemerintah Aceh, pemerintah Singkil. Kalau kita hanya berbicara di aras FKUB, di aras Singkil, menurut saya tidak selesai. Tapi harus ada kebijakan yang spesial, yang khusus dari Presiden, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, yang memungkinkan Presiden mengatur secara tersendiri khusus mengenai masyarakat Kristen di Aceh. Itulah yang kita harapkan. Baik, terima kasih Amang Joni, dan terima kasih juga untuk Saudara Boas yang telah memberikan update atau juga konteks di Singkil untuk gereja-gereja di sana. Dan Sobat Poles, kita sudah memoles sampai licin. Bagi yang belum puas akan kita poles di kesempatan berikutnya, dan tentu kita mendoakan agar kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya komunitas umat Kristen yang ada di Aceh Singkil, boleh berlangsung lebih baik lagi ke depan, dan pemerintah setempat boleh semakin terbuka pikirannya tentang hak-hak sipil, politik juga bagi warga negara untuk boleh mengekspresikan keimanannya, untuk boleh menganut apa yang mereka percayai dengan jaminan kebebasan, keamanan, dan juga untuk mengembangkan apa yang menjadi spiritualitasnya bersama keluarganya yang ada di sana. Kiranya ini menjadi perhatian bagi pemerintah setempat dan kita semua untuk mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita di sana yang ada dalam persoalan-persoalan untuk merayakan keimanannya. Sobat Poles, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Poles, salam kebangsaan.